di New Normal Learning Center ini. Saya share screen dulu ya supaya enak ya. Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bu. Udah ya Pak, oke. Oke, malam ini sebetulnya kelas ini saya mulai dengan motivasi menulis dulu, karena menurut saya pada dasarnya semua orang itu bisa menulis. Dan mengapa saya mengadakan acara ini, mengadakan Zoom ini maksud saya, supaya teman-teman ini tahu bahwa di Indonesia ini profesi penulis itu ada dan cukup menjanjikan. Maksud saya bisa untuk dijadikan satu mata pencaharian ya. Jadi penulis itu penghasilannya cukup bisa diandalkan dan cukup kompetitif dibandingkan dengan profesi-profesi yang lain begitu. Nah, cuman untuk menjadi seorang penulis tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Makanya saya ingin share dengan teman-teman bagaimana agar kita bisa menjadi seorang penulis yang profesional. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Dian Kristiani, saya ibu dari 2 orang anak dan saya benar-benar sudah berprofesi murni sebagai penulis, tidak lagi nyambi sana nyambi sini, tapi memang saya benar-benar pekerjaan saya adalah penulis bacaan anak. Kurang lebih sudah ada 200 buku yang saya tulis, itu belum terhitung lagi yang novel dewasa, juga saya pernah menulis novel, kemudian artikel-artikel di majalah seperti Femina, Kartini, saya juga pernah, kemudian di majalah Bobo, majalah Mombi juga pernah. Untuk yang mau kenalan lebih lanjut, bisa email atau follow IG saya. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman memikirkan dulu, apa sih alasan kita ingin jadi penulis? Apa alasan kita menulis? Dari Imam Ali bin Abi Tholib, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Saya sangat setuju dengan quote ini ya, karena saya merasa banyak orang yang sebetulnya punya ilmu yang lumayan, tapi mereka tidak menuliskannya. Nah, ketika orang tersebut sudah tidak ada, ilmu yang dia punya itu seperti menguap begitu saja, tidak ada yang ingat lagi. Saya kasih contoh saja seperti ibu saya. Ibu saya itu pandai memasak, ya segala macam resep tuh dia bisa, tapi dia nggak pernah menuliskannya. Kami anak-anaknya kalau pengen masak nanya doang kan ke beliau kan, mah ini kalau ingin masak ini apa resepnya? Ya beliau kasih tahu aja by phone ya, bla 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 bla. Dan kita anak-anaknya juga nggak nyatet juga, nggak nulis juga. Begitu beliau tiada, kita ini bingung mau masak ini resepnya apa, ngelihat di Cookpad, di Google pasti bisa. Cuman kadang ngelihat di Cookpad, kok kayak gini ya, perasaan dulu mama nggak seperti ini gitu. Cuman karena tidak bisa membuktikannya bahwa resep di Cookpad ini berbeda dengan yang kita biasa makan. Ya, jadi mungkin teman-teman ada yang berprofesi sebagai dokter, sebagai guru, sebagai apapun. Kalau kalian ingin mengikat ilmu, menulislah supaya ketika kalian sudah tidak ada, ilmu kalian itu akan tetap bermanfaat bagi generasi-generasi setelahnya. Kemudian ada alasan menulis untuk menyampaikan gagasan atau ide pada orang lain. Kadang di benak kita ini ada banyak ide ya, ngumpul gitu. Kita tidak tahu mau ngomong caranya gimana, nggak semua orang punya keterampilan untuk bicara secara langsung. Nah, tuliskanlah. Barangkali dengan dituliskan, ide-ide itu bisa jauh tersampaikan dengan lebih baik. Ada yang menulis untuk menceritakan pengalaman, ada biasanya blog traveling ya, menceritakan pengalamannya pergi kemana, kemana, kemana. Jadi berbagi pengalaman dengan orang lain. Ada yang menulis untuk mengalihkan pikiran dari hal-hal buruk. Tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan kita pasti akan mengalami ada kejadian baik, ada kejadian buruk. Nah, daripada ketika mengalami hal-hal buruk kita kemana-mana, lebih baik kita menulis. Menulis sungguh mengurangi beban. Saya sudah merasakannya. Jadi ketika sedih, ketika marah, dengan menulis itu rasanya tuh separuh beban kita tuh terangkat. Ada yang menulis untuk mengisi waktu luang. Ada yang menulis untuk mencari uang. Contohnya saya menjadi profesional. Ada yang untuk mencari gebetan, misalnya bikin puisi untuk ngerayu pacar atau bikin caption IG yang romantis-romantis ya. Jadi alasan orang untuk menulis itu berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakannya. Jadi teman-teman saya minta jujur dulu kepada diri sendiri. Saya mau menulis nih untuk apa? Pengen apa? Apakah memang benar-benar pengen jadi penulis profesional atau hanya sekedar ya aku nih pengen ngisi waktu aja daripada aku nganggur, aku mau nulis.
Atau kalian hanya ingin, ada cewek yang aku taksir nih, aku pengen belajar nulis yang ini indah-indah supaya dia tertarik padaku. Itu semua alasan itu yang tahu hanya kalian sendiri. Nah, setelah kalian menemukan alasan diri kalian sendiri, kalian jadi, apa ya, percaya diri. Kalian tidak akan minder, kalian tidak akan iri kepada orang lain. Ketika ada teman yang mungkin sukses meraih juara, menulis apa gitu, kalian tidak akan iri karena memang itu bukan tujuan kalian. Atau ketika teman kalian, dapat royalti, kalian tidak akan iri juga karena ya memang itu bukan tujuan kalian, saya menulis hanya untuk ini kok, hanya untuk mengikat ide saya saja kok. Nah seperti itu. Jadi, mari jujur pada diri masing-masing, apa sih alasan kita ingin menulis. Nah, untuk yang memang ingin menulis sebagai profesional, Eee, mungkin kalian masih meraba-raba, apa sih yang mau ditulis itu apa? Saya harus mulai dari mana? Ada, 2 jenis ya, fiksi dan non-fiksi. Fiksi itu teman-teman pasti sudah tahu, khayalan, dia tidak benar-benar terjadi. Nah, fiksi sendiri dibagi menjadi fiksi realistik, non-realistik, dan semi realistik. Realistik ya ceritanya sehari-hari, mungkin cerita kalau, novel romance ya mungkin cerita perselingkuhan atau drama keluarga, ibu tiri atau bapak tiri begitu ya, yang memang bisa benar-benar terjadi di dunia ini. Meskipun itu tidak benar-benar terjadi, tapi bisa terjadi. Yang non realistik adalah, cerita-cerita yang, fantasi, imajinatif. Semi realistik adalah fiksi yang mempunyai dasar informasi kejadian nyata. Ya, kita sering kan ya lihat film yang based on true story, tapi sebetulnya based on true story itu tidak ngambil semuanya, kalau semuanya nanti malah jadi kayak biografi atau film sejarah ya. Tapi kalau based on true story kita hanya mengambil satu penggal kehidupan saja, kemudian kita tulis menjadi fiksi. Kemudian ada juga tulisan non-fiksi. Non-fiksi itu tentu harus berdasarkan data dan fakta, harus melalui riset dan studi, tidak sembarangan orang. Misalnya saya tidak berbackground dokter, kemudian saya menulis buku kesehatan, tentu itu sangat salah ya. Nah, contoh-contoh buku non-fiksi teman-teman pasti sudah, sering melihat, ada misalnya buku panduan berkebun, buku parenting, artikel pendidikan, ulasan politik, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian format tulisan apa saja? Ada artikel atau opini, ada esai, ada cerpen, ada novel grafis, ada komik, ada picture book untuk anak-anak ini ya, atau illustrated book, ada kumpulan kisah atau antologi, dan lain-lain. Ini masing-masing ini mungkin teman-teman bisa menggali lebih dalam, mungkin mencari sendiri di internet ya, semua penjelasannya ada. Nah, ini yang paling sering ditanyakan oleh orang-orang. Idenya dari mana sih? Aku tuh pengen nulis tapi aku nggak punya ide. Nah, sebenarnya ide ini ada di sekitar kita nih ada ide. Kita ada ibu-ibu di depan kita ngapain, itu bisa jadi ide. Kita lagi mandi, misalnya sabunnya jatuh, itu bisa jadi ide. Sebenarnya ide itu, banyak, hanya bisakah kita sensitif menangkap ide itu. Kemudian gunakan panca indera. Panca indera jangan hanya menggunakan mata saja, karena kalau kita melihat menggunakan mata saja, kita misalnya ke pasar, kita lihat, durian, kita hanya sebatas melihat ini buah berwarna hijau, ada durinya, udah gitu aja kan. Nah, mengapa tidak menggunakan panca indera yang lain? Gunakan panca indera, gunakan kulitmu, rabalah buah durian itu, kalian akan tahu, oh ternyata rasanya, tajam ini kan, sakit kalau megang. Kemudian cobalah makan, gunakan indera pengecapanmu. Rasanya gimana sih buah durian ini? Oh, lembek-lembek tapi manis. Kemudian gunakan indera penciuman. Baunya kok kayak gini. Nah, jadi apa yang kita punya yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan pada kita, itu maksimalkan, ya. Kemudian, cara mencari ide yang lain itu tidak ada ide pun adalah sebuah ide. Misalnya nih teman-teman hari ini nggak ada ide sama sekali ya. Pikirkan aja, aku hari ini nggak punya ide, aku nggak punya ide aku nggak punya ide, aku nggak tahu mau nulis apa. Nah, teman-teman bisa bertanya pada diri sendiri, "Aku kok nggak ada ide, kenapa ya?" Nah, pikirkan, apa ya kejadiannya ya? Oh, gara-gara tetangga sebelah ini loh, bakar sampah sembarangan. Aku jadi pusing, jadi mual, aku jadi nggak bisa nulis. Nah, bukankah itu sudah bisa menjadi sebuah ide? Tetangga yang membuang sampah sembarangan, membakar sampah sembarangan, itu bisa jadi ide banyak cerita tentang, pembakaran sampah, tentang polusi udara, tentang adab bertetangga, macam-macam bisa jadi sebuah cerita ya. Nah, yang kemudian paling penting jangan menunggu ide datang. Memang benar kadang-kadang kita tuh didatengin ide seperti kayak dapat hidayah gitu ya. Tapi itu tidak sering terjadi. Itu kalau sampai terjadi itu suatu anugerah sekali. Nah, kita harus
proaktif menjemput ide, jangan menunggu ide. Karena kalau kita menulis hanya menunggu ide, lama. Kalian tentu tidak akan mau menjadi penulis yang lama, cuma nunggu duduk aja kan. Nah, kemudian yang terakhir adalah membaca. Karena kamu ada apa yang kamu baca. Dengan membaca, otomatis imajinasimu akan berkembang. Kamu akan mendapat pandangan-pandangan lain, melihat satu kejadian dari berbagai sisi. Baca apa saja, baca yang kamu sukai. Tidak harus baca baca novel atau harus baca buku cerita, tidak. Baca koran pun, baca tabloid, baca artikel, itu bisa mendatangkan ide. Nah, apa yang diperlukan untuk menjadi seorang penulis? Satu adalah tools. Tools itu bekal ya untuk diri kita, yaitu keterampilan berbahasa, penguasaan teknik menulis, dan wawasan. Ada juga yang bilang tools-nya itu ya perangkat komputer yang kita miliki ya. Kalau kita mau jadi penulis, tentu kita harus punya komputer. Ada yang bilang, oh kalau harus jadi penulis, kalau mau jadi penulis profesional itu kalian harus punya komputer dengan spek begini, yang harganya mungkin belasan juta atau 20 juta ke atas. Kemudian kalian harus punya kamera yang begini. Saya jamin itu tidak benar. Secanggih apapun komputermu, secanggih apapun kameramu, jika kamu tidak punya keterampilan menulis, tidak mau belajar, dan tidak mau disiplin dan konsisten, itu semua tidak ada gunanya. Karena saya sendiri, saya menggunakan komputer yang sudah mungkin 10 tahun lebih usianya, dan saya tidak memakai laptop yang canggih. Tapi dari yang sederhana ini, saya bisa menghasilkan banyak tulisan. Jadi teman-teman yang belum memiliki peralatan canggih atau mahal, kalian jangan jadikan itu alasan, "Oh aku berarti belum bisa jadi penulis, wong aku belum bisa beli ini kok." Nah jangan ya. Kemudian yang kedua adalah will, kemauan, tekad, semangat, kegigihan, kesabaran, dan ketekunan. Tanpa kemauan, angan-angan kalian hanyalah sebatas angan-angan. Kalian cuma ya pengen, lihat Mbak Dian enak ya dapat royalti, lihat Mbak Dian enak ya dapat ini gitu. Itu hanya sebatas angan-angan, tanpa kalian ada tekad dan semangat yang sungguh-sungguh dari dalam diri kalian. Kemudian untuk bisa menjadi penulis yang karyanya dilirik oleh penerbit, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Kan sering nih ada yang ngomong gini, aku nih siapa sih? Aku nih kan penulis baru, aku ini cuma butiran debu, begitu-begitu semacam itu. Hal-hal yang merendahkan diri sendiri. Mengapa kalian merendahkan diri kalian sendiri? Siapa yang tahu kalau kalian ini penulis butiran debu? Siapa yang tahu kalau tulisan kalian jelek? Ya, kalau kalian mengirim ke penerbit, mengirim ke majalah, ada yang bilang, "Aduh aku minder, oh nanti ya kalau tulisanku bagus, ya kalau aku diterima, kalau enggak, kalau ditolak gimana?" Nah, memangnya kalau kamu ngirim-ngirim tulisan itu kamu memberitahukan ke seluruh dunia? Tentu kan enggak. Ketika kamu mengirim tulisan, yang tahu kan hanya kamu dan editor yang kamu kirimin. Ya, dan Tuhan yang tahu, ya. Jadi begitu kamu ditolak, kan nggak ada orang lain yang tahu. Jadi mengapa harus minder, mengapa harus malu, mengapa harus merasa aku nih pemula, ndak ada kenalan, ndak ada ini itu. Karena semua penulis awalnya tentu dari penulis yang tidak punya nama. Saya sendiri berangkat dari seorang wanita pekerja. Saya tidak ada sama sekali background menulis. Saya dulu kerja di kantoran, tapi begitu saya memutuskan untuk menjadi profesional, saya mengetuk pintu penerbit dan memperkenalkan diri saya dengan rasa percaya diri. Meskipun ya tulisan saya waktu itu masih kurang ya, tapi saya sudah percaya diri. Itu penting sekali membangun rasa percaya diri itu. Ya, kita harus pandai-pandai melihat peluang dan membangun jaringan dan kepekaan melihat celah. Ketika kamu melihat penerbit A ini kok banyak menerbitkan buku-buku seperti ini, kira-kira aku ini mampu untuk masuk ke situ, cari langsung, cari siapa editornya, cari alamat emailnya, cari alamat penerbitnya, berapa nomor teleponnya. Jangan mengandalkan email aja kalau pengen cepat, telepon, tanyakan, kalian butuh ini enggak? Saya ada tulisan seperti ini, kalian mau enggak? Enggak apa-apa, nyosor-nyosor sedikit gitu enggak apa-apa ya, enggak masalah. Kemudian attitude. Karena sekarang ini kan zamannya zaman media sosial ya. Editor-editor itu ada banyak sekali di dunia maya. Mereka semua itu memantau. Kenapa saya tahu? Karena kebetulan saya juga banyak sekali kenalan editor. Kadang tuh mereka nanya, "Itu kok si A kok gitu marah-marah kenapa ya? Si B itu kok gitu ngomong gitu kenapa ya?" Jadi sebagai penulis bukan berarti kita ini pencitraan, bukan. Tapi sebaiknya kita menahan diri akan hal-hal yang tidak perlu diomongkan di media sosial. Misalnya, naskah kalian
lama sekali diproses di penerbit, kalian sudah nggak sabar, ya. Jangan memosting tulisan di media sosial, "Ih gimana sih penerbit A itu tulisanku loh sudah setahun nggak diterbitkan, males deh, editornya juga gitu kalau ditanya begini begini begini." Itu semua editor di penerbitan luar akan membaca, jadi mereka akan mikir, "Oh kok kayak gini ya?" Gitu. Kalau ada masalah, langsung sampaikan ke editormu. Kalau kamu kesal, kamu, marah, langsung aja tarik naskahmu tanpa banyak bicara. Tarik, "Saya nggak jadi nerbitin di sini, saya nggak jadi, udah saya ambil aja, saya mau kirim ke tempat lain." Selesaikan antar kalian sendiri, tidak usah dipamerkan di media sosial, oke? Nah, apapun jenis tulisanmu, selalu ingatlah bahwa kerangka sebuah tulisan itu terdiri dari beginning, middle, dan end. Tidak ada sebuah tulisan yang dimulai dari middle dulu atau dimulai dari end dulu. Seperti halnya kita manusia. Kita manusia ini sudah urut, kepala, ya, tangan, eee, paha, kaki ya, bawah ya. Kalau sampai tangan kita ada di atas dan kepala kita ada di tengah, apakah kita masih bisa disebut manusia? Tentunya enggak ya, entah apa ini, makhluk jadi-jadian atau apa, ya. Jadi sebuah tulisan harus ada beginning, middle, end, dan itu berurutan, ya. Apapun itu, mau opini, mau artikel, mau non fiksi, mau fiksi, semuanya sama. Nah, bagaimana prosesnya? Step satu, rencanakan. Rencanakan kamu pengen nulis apa, pilih topiknya. Misalnya kamu, mau ini karena saya penulis buku anak ya, jadi saya mungkin, relate-nya ke hal-hal yang berkaitan dengan buku anak. Pilih topik misalnya topik keluarga keluarga. Nah, apa, keluarga yang ingin aku tulis apa ya? Apakah, aku sayang mama, aku sayang papa, atau apa, atau, persaingan saudara kandung, sibling rivalry. Nah, setelah kamu sudah menemukan idenya, kamu bikinlah outline. Outline kira-kira kamu nih, tokohnya gimana? Tokohnya gimana, dia tuh pengen apa sih? Pengen apa? Kemudian apa sih yang dialaminya? Kemudian nanti ending-nya gimana? Itu coret-coretan aja dulu. Kemudian yang step kedua adalah, ngedraft, bikin tulisanmu. Buruk-buruk aja dulu nggak apa-apa. Jangan dikira saya kalau sekali nulis itu bagus, enggak. Ya jelek-jelek aja pokoknya nulis. Karena semakin kita sering menulis, skill kita tuh akan semakin meningkat. Jadi tulis dulu your first draft, tulis tulis tulis, kemudian step yang ketiga adalah revising, revisi. Menulis adalah revisi. Kita tidak bisa sombong, satu kali menulis kemudian kita membaca dan, "Wih, naskahku adalah naskah paling indah sedunia." No, ya. Endapkan sehari, 2 hari, baca. Pasti ketemu bolongnya. Ketemu bolongnya, revisi, 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 sampai kalian benar-benar merasa puas dan kalian merasa tidak ada celah, tidak ada plot hole di situ. Kalau misalnya perlu bantuan orang lain untuk membaca, kayak saya misalnya seperti saya buku anak-anak, dulu saya menyuruh anak saya membaca, "Kalau kira-kira kamu baca cerita seperti ini kamu suka apa enggak?" Nah, silahkan kalian cari bantuan. Tapi tentunya kita tidak bisa memaksa orang ya untuk, "Bacain dong naskah gua, ini bagus nggak?" Kan nggak semua orang ada waktu untuk itu ya. Tapi yang, penting kalian harus bersemangat untuk revisi. Nah, setelah revisi kalian merasa yakin naskah kalian itu, cakep, kalian baca lagi, proofread, tidak ada typo ya, editor tuh paling sebel juga kalau lihat, naskah tuh EYD-nya kacau, kemudian titik komanya nggak jelas, huruf besar kecilnya nggak jelas, terus banyak salah ketik, itu janganlah, kita tuh jangan menyusahkan orang. Editor itu pekerjaannya banyak, naskah yang harus diseleksi itu banyak, berikanlah naskah yang rapi pada mereka. Lalu submit naskahmu, kirimkan naskahmu. Bagaimana cara membagi waktu? Ini juga sering dibahas, sering ditanyakan maksud saya. "Aku nih nggak punya waktu, aku nih kerja, aku kerja kantoran, pulang rumah udah capek, anakku nangis lah, aku harus masak lah, aku harus beginilah." Kalau yang nggak kerja kantoran, "Aku ini anakku 5, yang satu nangis, yang satu nakal, yang satu ini, ribet, aku nggak punya waktu." Oke, kalau memang kamu nggak punya waktu, tanyakan lagi kembali ke dirimu sendiri secara jujur, kamu memang benar-benar pengen jadi penulis profesional atau enggak? Kalau kamu hanya sekedar mau jadi penulis, yang hanya mengisi waktu luang atau hanya ingin, menuangkan ide, mungkin itu enggak masalah. Tapi begitu kamu memutuskan bahwa kamu akan menjadi profesional, kamu akan mencari nafkah dari menjadi penulis, harus fokus.
1 hari ada 24 jam. Bohong kalau kamu tidak bisa menyisihkan 15 menit waktumu untuk menulis. 15 menit dapat apa sih Mbak Dian? 15 menit bisa dapat 1 paragraf, 2 paragraf, ya. Bawalah selalu pensil, notes ya kemana-mana. Kita tidak pernah tahu kapan ide akan menghampiri kita. Mungkin kalau zaman sekarang handphone, tapi kadang ya handphone baterainya habis ya. Aman-amannya sih bawa catatan. Ketika kita naik angkot, ketika kita naik kereta, ketika kita pergi ke pasar, kadang itu ide-ide itu datangnya seperti ini aja kan, jailangkung aja, datang nggak diundang gitu kan. Nah itu jangan sampai hilang, sayang sekali kalau sampai hilang. Nah ini, banyak sekali di antara kita, termasuk saya, bisa medsosan setiap hari, berjam-jam betah main di medsos. Tapi kenapa kalau menulis, kita bilangnya, "Oh nggak ada waktu, aku repot." Nah itu yang, kita perlu tanyakan ke diri kita sendiri. Kita harus jujur ke diri kita sendiri. Kalau untuk yang kerja kantoran, karena dulu waktu saya kerja kantoran, saya juga sudah mulai merintis karir sebagai penulis, saya menggunakan jam makan siang untuk menulis, atau sekedar mengumpulkan ide. Nah, seperti yang saya bilang tadi, meskipun hanya 5 menit sehari, dalam setahun itu artinya 1.825 menit, dan artinya itu 30 jam. Masa sih satu cerpen, satu artikel, satu opini tidak bisa terjadi dari 30 jam itu. Kemudian miliki target pribadi. Target pribadi saya sendiri sampai saat ini adalah 1 hari 1 tulisan. Tulisan apapun itu, tidak harus cerita anak, kadang cuma curhat nggak penting ya. Jadi, target pribadi itu harus ada. Kalau kita tiap hari tidak menulis, skill kita lama-lama akan hilang. Semakin kita sering menulis, skill menulis kita tuh terlatih banget. Nah, yang terakhir, tetap utamakan keluarga dan kesehatan. Jangan berlebihan, mentang-mentang pengen jadi penulis, lembur sampai jam 2 malam, jam 3 malam, nanti akhirnya sakit, nggak ada untungnya buat kita semua. Ya, keluarga kita kasihan, diri kita sendiri juga kasihan, diforsir sedemikian rupa. Nah, pertanyaan berikutnya, kirimnya kemana ya? Itu tadi, kembali lagi, kita mau profesional yang komersial atau kita mau yang sekedar non komersial. Kalau komersial tentu kita bisa ke media. Media itu seperti majalah, koran kan. Untuk itu kalian harus mengamati dulu medianya seperti apa. Jangan sampai ini medianya media misalnya nih tabloid wanita, terus kita ngirimnya artikelnya artikel politik, tentu jaka sembung, nggak nyambung ya. Kemudian kita juga bisa menulis ke penerbit mayor. Penerbit mayor itu semacam, Gramedia, kemudian, grup Gramedia ada banyak sekali ya, tapi ininya, anak-anaknya Gramedia itu ada MNC, ada LX, ada BIP. Kemudian, nah untuk ke penerbit mayor ini, kita harus hati-hati, jangan sampai kita salah genre. Kita sebaiknya kita tuh kalau misalnya nih, saya punya naskah naskah Islami, naskah parenting Islami. Jangan kemudian kita misalnya pergi ke penerbit Kanisius. Kita tahu Kanisius itu penerbit Katolik kan. Kalau kita, asal kirim, "Oh ini Kanisius, Kanisius nih kayaknya, gampang nih kayaknya, mereka lagi butuh naskah banyak katanya. Nah kirim ah." Padahal naskahmu naskah parenting Islami. Tentu kira-kira akan diterima apa enggak? Enggak kan? Nah, sebaliknya juga gitu, ada yang menulis naskah buku anak-anak, tapi kirimnya ke penerbit yang tidak pernah sama sekali menerbitkan buku anak-anak. Itulah pentingnya kita riset dulu di toko buku, penerbit A ini menerbitkannya buku apa aja, penerbit B ini menerbitkannya apa aja, ya. Kemudian kita juga bisa mengikutkan pada lomba-lomba. Kalau saya lihat akhir-akhir ini memang, beberapa tahun terakhir ini pemerintah kita sangat memperhatikan gerakan literasi. Ada banyak lomba tiap tahunnya. Jadi, kalau mau ikut lomba kita harus, selektif ya, hati-hati lihat siapa penyelenggaranya. Jangan sampai kita kena tipu-tipu, naskah kita hilang, naskah kita diambil mereka, dan kita tidak mendapat apa-apa. Kemudian bisa juga, penerbit indie. Penerbit indie itu kita juga, akan mendapatkan keuntungan seperti royalti mungkin tapi lebih besar mungkin jumlahnya daripada penerbit yang mayor ini. Saya tidak terlalu paham soal penerbit indie karena saya memang belum pernah, menerbitkan di penerbit indie. Kalian bisa juga menjual kemampuan menulis kalian kepada perusahaan-perusahaan untuk endorse. Ya, misalnya kalian endorse bumbu masak sajiku, tentu kalian butuh
kemampuan menulis untuk menceritakan, "Saya ini ibu rumah tangga, tiap hari saya sibuk, harus begini-begini, sajiku sungguh membantu saya." Nah, itu semua itu bisa kalian lakukan jika kalian memiliki kemampuan menulis ya. Kemudian untuk yang, kalian yang non komersial, kalian bisa melakukan, menulis, di caption IG misalnya. Jadi orang-orang akan menikmati tulisanmu yang indah-indah itu, tapi tidak berbayar dan kalian tidak mendapatkan keuntungan komersial dari situ. Bisa juga kalian menuliskannya di blog pribadi kalian, berbagi pengalaman, "Saya piknik ke Bukit Tinggi, saya piknik ke Jogja, di sana ada apa aja, harga makanannya berapa, makanan yang enak tuh makanan di warungnya mana." Nah itu, jadi istilahnya apa ya, kalian berbagi pengalaman, orang membaca senang, kalian pun mendapat pahala kan memberi informasi seperti itu pada orang lain. Bisa juga self-publishing. Self-publishing itu biasanya ada orang yang misalnya dia mau ulang tahun perkawinan ke-50, kemudian dia, menuliskan perjalanan cintanya dari awal sampai sampai usia perkawinan 50, kemudian dia mencetak sendiri, menerbitkan sendiri, dan kemudian bukunya dibagi-bagi di kerabatnya sendiri. Nah, itu non komersial. Meskipun non komersial, tentu membutuhkan kemampuan menulis kan. Bagaimana kita bisa menceritakan perjalanan 50 tahun perkawinan jika kita tidak memiliki kemampuan menulis. Berikutnya, nah ini, royalti atau jual putus. Royalti itu gimana sih? Royalti itu harga buku kita misalnya 100.000, kita diberi royalti itu 5-10% dari harga jual buku yang sudah dipotong PPN 10%. Dibayarkannya tiap 6 bulan sekali. Beberapa penerbit ada yang 4 bulan sekali, tapi sebagian besar 6 bulan. Kemudian royalti ini bergantung pada jumlah penjualan buku. Kalau jumlah penjualan bukumu banyak, otomatis royaltimu banyak. Apes kalau penjualan bukunya sedikit, royaltinya sedikit. Itu ngenes memang ya. Tapi jika bukumu ini penjualannya bagus, royalti ini sangat menjadi pilihan. Apalagi jika sampai cetak ulang. Penulis tetap akan berhak mendapat royalti selama-lamanya. Mau cetak ulang 10 kali, 20 kali, kalian akan tetap mendapat royalti. Ada pilihan kedua yaitu jual putus. Jual putus itu langsung dibayarkan. Jadi kalian ditawari oleh penerbit atau kalian yang minta sendiri ke penerbit, "Ini naskahku segini, aku minta dibayar 3 juta." Oke, dibayar 3 juta, udah lu gue N ya. Nggak ada hubungan lagi. Jadi meskipun kemudian bukunya nanti laku 10.000 eksemplar, 20.000 eksemplar, ya kalian gigit jarilah dengan 3 juta itu. Ya, jika cetak ulang penulis tidak dapat apa-apa dan jual putus pun itu harganya variatif, tergantung mungkin untuk di mata penerbit tergantung seberapa tenar nama kalian, kemudian seberapa bagus tulisan kalian dan seberapa pentingnyakah buku ini di masyarakat saat ini. Harganya variatif, kalian bisa bernegosiasi. Kalau saya pribadi, Mbak Dian gimana? Mbak Dian suka ambil royalti atau jual putus? Kalau saya pribadi, saya lebih suka royalti. Tapi pada saat-saat tertentu, saya juga melakukan jual putus. Saat-saat tertentu itu apa misalnya? Misalnya di saat saya memang lagi butuh uang cash dalam waktu singkat. Ya, jadi saya nggak sanggup menunggu 6 bulan. Saya pengen dapat fresh money segera, saya akan jual putus gitu ya. Tapi kalau keadaan saya lagi nggak butuh-butuh amat ceritanya, saya pilih royalti. Nah, udah gitu aja. Jadi kalian tunggu apa lagi? Silahkan kalian mulai menulis dan minggu depan nanti saya akan bantu kalian dengan sedikit memberikan teori menulis supaya kalian bisa lebih rapi struktur menulis kalian gitu. Nah, sekarang seperti janji saya ke Pak Tony, saya akan memberi kesempatan pada teman-teman semua untuk silakan bertanya apa saja yang ingin kalian ketahui tentang dunia kepenulisan gitu ya. Ya, Silakan. terima kasih, Bu Dian. Ya. Ya, sahabat kelas, untuk yang bertanya mungkin kita nggak lewat chat lah ya, buat biar lebih nyaman. Ya, ngomong boleh, langsung Pak. aja ya. Ya, ngomong langsung, betul. Ya, ini ada beberapa yang sudah raise hand ya. Saya coba bantu unmute. Ya. Richard ya, boleh silakan Richard. Ya, Richard. Ya, halo. Ya, silakan.
Iya Bu, saya mau tanya Bu. Tadi kan Ibu Ya, bilang kalau yang royalti itu kan ya, kita dibayarkan sampai berapa kali cetak gitu kan tetap dibayarkan kan Ibu. tetap betul. Itu nanti kita tahunya gimana itu kalau jumlah buku terjual itu berapa kita kan nggak tahu. Apa Ya, dia oke. cetak juga berikutnya kita kan nggak tahu. Apa dia kasih tahu Bu? Pertanyaannya itu aja. Ya, Oke, saya jawab langsung ya. ya Bu. Ya, kita selalu akan menerima sales report dari penerbit. Di sales report itu akan jelas tercantum buku kita yang berjudul A terjual sekian, total rupiahnya sekian, royaltinya sekian, potongan pajaknya sekian, jadi net yang kita terima sekian. Itu pasti ada. Itu penerbit yang memang sudah ini ya, Richard ya, sudah settle ya. Jadi bukan makanya ini sangat penting sekali kita mencari penerbit yang memang amanah ya. Jadi kalau saya selama ini kan terbiasa dengan penerbit yang memang sudah besar ya. Jadi enggak harus besar juga. Saya ada kok penerbit kecil tapi amanah, rutin juga ngirimin. Jadi itu memang apa ya, learning by doing aja. Kita coba ke A, kita coba ke B. Oh kalau si A ini ternyata nggak pernah ngirimin sales report, tapi duitnya masuk ya oke lah, masih dapat duit. Tapi ada juga yang duit nggak ada, sales report nggak ada, ya udah itu jadi pelajaran. Next time jangan kirim ke sana lagi. Tapi kalau Richard misalnya kirim ke grup Gramedia atau misalnya 3 serangkai atau kalau yang Islam itu ke Al-Qotsar, itu semua mereka rapi sekali. Mereka memberikan sales reportnya. Jadi jangan khawatir. Apakah mereka jujur? Kan kita kadang paranoid nih, jangan-jangan jumlahnya dikurang-kurangin. Insya Allah jujur, karena mereka kan by system ya, by komputer. Oh gitu ya. Bu, nanti kalau ada langkah-langkahnya ya Bu. Saya kan suka menulis, cuman belum teratur gitu, belum. Nanti minggu depan ikut lagi ya Richard. Minggu depan nanti Oh, saya iya. akan mulai membahas kisi-kisi menulis. Oh iya, makasih Bu. Oke, Ya, makasih. sama-sama. Oke, berikutnya kita undang Fikri ya. Fikri silakan. Ya, terima kasih. Kemudian terima kasih sharingnya ya Bu sebelumnya. Iya. Bu, saya mau tanya Bu, kan tadi udah dijelaskan ya tentang mungkin lebih banyak ke arah yang manis-manisnya. Nah, bisa nggak Bu Dian cerita juga tentang jatuh bangunnya waktu proses sampai sekarang gitu Bu. Jadi biar kita bisa prepare juga ya pengalaman yang pahitnya. Pahit-pahitnya tadi sekilas jawaban saya ke Richard ya. Jadi udah nulis buku, udah diterbitin, udah seneng nih, udah pamer kan. Penulis tuh wajib pamer. Penulis tuh wajib sombong. Begitu buku terbit, kamu harus pamer kemana-mana supaya orang tuh tahu ada buku itu gitu kan. Nah, tiwas kita pamer. Ternyata setelah 6 bulan tidak ada royalti, tidak ada kabar, tidak ada sales report, penerbitnya ditelepon bolak-balik, nggak ada yang ngangkat, kita email nggak dijawab, itu ada. Nah itu gimana? Ya udah kalau saya orangnya santai sih. Jadi kalau udah gitu ya udah itu bagian dari takdirku gitu ya. Kemudian ada juga yang kita sudah tanda tangan surat kontrak ya. Sudah seneng nih, udah cerita ke teman-teman. Naskahku udah di ACC loh sama ini. Aku bakalan punya novel loh di penerbit ini. Sudah tanda tangan kontrak loh gini-gini. Tapi ternyata tidak kunjung terbit. Kemudian akhirnya 1-2 hal penerbitnya bangkrut. Nah, seperti itu. Apalagi ya buruk-buruknya ya kalau sebagai newbie dulu ya, sebagai penulis pemula memang harus ekstra kerja keras untuk mengenalkan diri kita. Saya ini siapa? Jujur, saya ini belum pernah menulis, tapi saya ingin menjadi penulis. Saya sudah punya tulisan. Jadi kalau mengetuk pintu penerbit itu kalian harus sudah punya tulisan. Saya sudah punya tulisan ini. Kira-kira apakah saya bisa mengirimkannya ke penerbit Anda? Nah, kemudian kalau dia responnya bagus, kirimkan naskah. Nah, kirimkan naskah itu kadang tuh ya tidak langsung di ACC, kadang ada yang tanggapannya bagus, nggak ACC tapi dia ngasih masukan. Oh, naskah Anda sebenarnya bagus, tapi sebetulnya kurang di sini, kurang di situ, kurang di sini. Ada yang bilang, oh naskah Anda bagus, tapi sayangnya kami sudah pernah menerbitkan naskah sejenis. Ada juga yang nggak ngabarin sama sekali. Jadi entah naskah kita itu dibaca, entah dibuang, kita nggak tahu. Nah, untuk yang seperti ini, sebaiknya kita bikin email resmi bahwa kita menarik naskah itu dan kita kirimkan ke penerbit lain. Intinya sih, kalau saya bilang sih, kita harus sabar sih. Gitu aja.
Iya, Bu, satu lagi kalau boleh, Bu. Ya, oke. Kalau Bu Dian sendiri pertama kali nulis itu sejak kapan ya, Bu? Maksudnya secara komersil, dan apakah dari awal sampai sekarang itu hanya fokus di satu genre aja, apa yang buku menulis anak itu, atau bervariasi gitu, Bu, genrenya, Oke. Bu? Saya mulai menulis komersil itu di majalah Bobo ya, terbit di 2009, sorry. Menulisnya sih di laptop ini ya, sudah dari 2008, 2007 gitu ya, tapi nggak pernah kirim-kirim, cuma nulis untuk diri sendiri aja. 2009 pertama kali dimuat di Bobo, saya merasa, alangkah enaknya dapat duit kan, lumayan waktu itu 250.000 kan, 250.000, oh enak ya, akhirnya ketagihan kirim. Setelah itu kok kalau 250.000 kok habis langsung, nggak ada jejaknya lagi. Coba kalau buku kan royalti gitu. Akhirnya saya coba kirim-kirim ke penerbit. Saya memang waktu itu fokus ke bacaan anak karena kebetulan saya waktu itu memang lagi punya anak kecil-kecil. Jadi saya pengen sekaligus menyediakan alternatif bacaan untuk anak-anak saya. Tapi di perjalanan kemudian saya juga belajar menulis novel dewasa, novel romance. Saya ada 2 kali menulis novel romance. Saya ada beberapa kali menulis buku humor tentang kantor saya, tentang pekerjaan saya dulu. Tapi sampai sebatas itu. Saya sudah tahu sekarang passion saya memang di buku anak. Karena ketika saya menulis novel, senang memang dan duitnya juga lumayan. Tapi saya merasa ada sedikit terbeban. Karena novel itu kan panjang ya, saya harus menjaga mood saya. Kalau nulisnya novel romance, saya harus menjaga sisi romance saya, padahal saya orangnya nggak seneng romance gitu. Jadi memang kita perlu jujur ke diri sendiri, apa sih yang aku suka, apa sih yang aku pengenkan gitu. Dan saya sudah memutuskan bahwa memang yang paling cocok untuk saya adalah buku anak-anak gitu. Oke. Oke, baik Bu, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya ya. Ya. Kalau terus bagi yang tidak kebagian, kita masih ada waktu minggu depan ya. Kita kasih kesempatan buat Dede ya, Dede Nabila. Silakan. Selamat malam, Bu. Malam. Terima kasih, Bu. Pertama, ilmunya tuh bermanfaat banget dan nyadarin aku banget gitu. Soalnya kadangnya males kalau nulis novel tuh. Soalnya sibuk sih. Sekolah tuh padat banget. Nah, Ibu, aku mau nanya. Nah, aku kan punya novel, terus tuh aku pengen diterbitin. Nah, penerbit itu kan teman aku sendiri, bukan temen, gimana ya? Berarti bukan penerbit mayor ya? Bukan kayak, gitu. Okay. Dia tuh nawarin, kalau mau nerbitin di aku aja sama tim aku. Nah, tapi ada kayak paket-paketnya gitu loh, Bu. Nah, itu bayar gimana? Ya? Iya, bayar. Penjualannya gimana nanti? Siapa yang bertanggung jawab untuk marketingnya? Kalau itu sih kurang tahu, tapi aku taunya teman aku tuh itu doang. Cuman aku kepoin IG yang di itunya tuh, kayak penerbit itunya emang ada. Royaltinya 15%. Nah, misalkan yang kan ada paket-paketnya ya, Bu. Nah, setiap harga tuh beda, kayak ada royaltinya sih sama semua. Tapi paketnya tuh kan yang beda tuh dari paketnya tuh dari jenis PO sama fasilitas kayak cover-nya tuh. Ada yang editing, 1, ada yang 2 layout, cover. Terus sama revisinya cuma hanya 1. Kalau saya boleh tahu berapa? Harganya berapa paketannya? Ada yang 150, ada yang 200, ada yang nyampe 300 kalau nggak salah. Oke, itu berarti bukan jadi buku kan ya? Itu cuma nge-layout aja kan ya? Nge-layout, ngedit aja kan ya? Cetaknya bukan kan? Cetaknya belum kan itu? Iya, belum. Kalau nggak salah, enggak, udah semua itu tuh udah semua. Nah, 150.000 cetak jadi berapa buku? Nggak tahu. Nah, itu mungkin kamu harus tanya detail karena setahu saya kalau paket-paket gitu ya, biasanya yang kamu sebut angka tadi 150.000, 300.000 itu biasanya cuma jasa editing, layout, editing juga nggak boleh segitu, editing itu mahal. Mungkin nge-layout, ngasih cover ya, kemudian nanti ada biaya cetaknya nanti sekian per buku, misalnya kamu kalau mau 1.000 buku, biaya cetaknya misalnya 20.000. Kalau nyetak 20.000 buku, mungkin biaya cetaknya lebih murah. Nah,
dengan biaya cetak 20.000 misalnya, kamu mau jual bukumu harga berapa? Biasanya gitu. Aku mau jual 50.000, terserah penulisnya, suka-suka penulisnya biasanya. Nah, itu nanti terus kamu cetak berapa, terus nanti kamu jualan sendiri. Itu biasanya kamu harus sudah punya masa. Biasanya kalau penulis-penulis muda itu sudah punya masa di apa itu ya, kayak Wattpad gitu ya. Iya, Kayak aku nulis Wattpad, di Wattpad. Storia gitu. Kalian sudah punya follower dulu, baru kalian menerbitkan edisi cetak. Kamu tanya aja dulu lebih detail. Karena saya merasa kalau 300.000 itu belum termasuk jadi buku deh. Andai kata jadi satu buku mungkin cuma jadi satu buku atau 2 buku gitu. Dan yang paling penting adalah marketingnya bagaimana. Karena kalau kita menerbitkan buku, kita cuma seneng bangga aja kita punya buku. Tapi kalau buku itu nggak dijual, nggak ada yang beli, terus kita penghasilan kita dari mana? Itu tuh dijual kayak dipromosiin di IG gitu loh, Bu. Misalkan ini kan Heeh. pakai Berarti ini apa cetaknya nanti sesuai orderan. kalau itu nggak tahu, tapi ini isinya kayak gini. Ada paket khusus pertama itu isinya biayanya kan 150, tapi dikasih Putus diskon kayak suaramu. 100.000 gitu loh, Bu. Terus mendapat semua fasilitas. Yakin dengan Terus dapat bukti 1 ya terbitan kan, 1 sama kan. royaltinya 15%. Nah, Terus yang berarti ini kamu telimanya tanya aja. Kamu tanya aja, ini kan oke buktinya dapat 1 buku ya. Itu berarti penjualannya gimana? Berarti dia cetak ini ya, POD ya, print on demand ya berarti ya. Itu aja yang kamu tanyakan. Jadi kan kamu dipromosikan di Bu. Instagramnya dia, dipromosikan, ada novel baru nih Iya, judulnya ini, kalian mau PO nggak? Kemudian mungkin yang masuk orderannya ada 100, dia cetak 100 gitu mungkin ya. Iya mungkin kayak gitu, Bu. Kalau saranku kalau memang kamu memang pemula banget, kamu cuman pengen punya buku, pengen ada satu kenang-kenangan, boleh dicoba. Kan itu toh juga cuma 150.000 ya. Tapi kalau kamu merasa naskahmu itu bagus, kayaknya kok sayang. Kenapa enggak kamu coba kirim ke penerbit yang sudah memang benar-benar mantap gitu ya. Tapi kalau kamu hanya sekedar misalnya aku pengen ada kayak semacam bukti nih aku nih sudah jadi penulis nih gini kan. Kemudian kamu jual sendiri ke teman-temanmu, kamu jual ke keluargamu, itu nggak apa-apa sih. Maksudnya kamu untuk penyemangat gitu nggak apa-apa. Karena aku lihat uangnya juga kecil kan 150.000 bukan jumlah jutaan. Kukira tadi jutaan kan. Tapi kalau kamu lihat kayaknya bagus dan menjanjikan, why not? Kenapa nggak dikirim ke yang lain aja gitu. Oke, Bu Oke, Diana. makasih, Bu. Oke. Ya, sama-sama. Maaf, kemudian saya ke mute ya. Kemudiannya ke mute. Udah. Udah ya. Oke, ya kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya ya. DT ya, boleh silakan. Ya, selamat malam. Terima kasih Bu Dian, terima kasih Mas. New Learning bagus banget ini programnya ya. Kita dulu. Keponakan saya ribut. Mau nanya aja Pak Dian, itu gimana caranya? Maksud saya gini, saya ini pengen nulis, tapi masih dibayangi oleh ketakutan untuk biaya penerbitannya gitu loh. Apakah itu memang untuk misalnya kita baru pemula nih? Apakah kita harus menyediakan anggaran cukup besar untuk biaya menerbitkan buku itu atau gimana Bu Dian? Terus pertanyaan kedua saya buku yang menarik ya kayak tulisannya siapa tuh orang Afghanistan itu dokter Thousand Splendid Sun gitu tuh bukunya bagus itu bikin kita penasaran terus pengen baca. Nah ini gimana tuh menulis cerita yang kayak begitu? Cerita itu jadi kelihatan hidup gitu ya. Kita membacanya juga jadi kerasa kayak ketarik magnet itunya ya. Jadi pengen terus baca sampai tuntas. Nah itu aja gimana itu tekniknya tuh Mbak Dian? Terima kasih Mbak Dian. Sama. Untuk pertanyaan kedua kita bahas minggu depan ya. Karena itu sudah masuk materi ya untuk menulis yang bagus seperti apa ya. Untuk biaya penerbitan, nggak ada biaya penerbitan. Sama sekali nggak ada. Tugas kita tuh cuma nulis.
tulis, kirim, jika naskahmu bagus, penerbit setuju untuk menerbitkan, merekalah yang akan membiayai semuanya. Kamu cuma duduk manis saja. Duduk manis, paling ya nanti diminta bantuin. Kalau saya kan buku anak kan ada ilustrasinya ya. Saya paling dimintain tolong untuk ngecek ilustrasinya sudah sesuai kehendak saya apa enggak. Kemudian nanti sebelum naik cetak, saya harus proofread untuk meriksa adakah kesalahan-kesalahan sebelum naik cetak. Gitu aja. Semua penerbit yang bayar, kita duduk manis, kita tunggu kabar dari mereka, nanti kita bantu promoin supaya royalti kita gede juga kan. Dan nanti kemudian baru kita dapat royalti, kita dapat uang. Jadi kita menerbitkan buku, kita menjadi penulis itu bukan harus keluar uang, kita justru harus dapat uang. Kalau keluar uang, ya nggak mampu lah saya kalau sampai harus mengeluarkan biaya-biaya yang ini kan. Gitu. Jangan khawatir soal biaya. Tidak ada yang minta biaya. Kalau penerbit-penerbit yang kamu kalau lihat buku-buku di toko buku itu semua penerbitnya tidak ada yang minta biaya. Tugasmu hanyalah menulis sebaik-baiknya. Oke, sip. Bagus, baiklah. Oke, ya. Oke Bu, selamat menulis ya. Kalau butuh promosi ntar saya bantuin dari sini. Itu Pak Tony sudah siap itu. Jadi selamat kelas, setelah kelas ini Anda sudah harus mulai menulis ya. Kalau soal promosi ntar saya bisa bantu. Oke Bu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ada Khairuman ya, silakan Bapak atau Ibu ya ini ya. Sudah saya unmute ya, boleh diterima. Khairuman. Silakan. Ya, kita tunggu dari hitungan. Oh, udah. Halo. Ya. Silakan, Pak. Terima kasih kepada moderator dan terima kasih juga kepada pemateri. Ya. Selamat malam. Gini Bu, apakah berbeda materi yang diberikan untuk menulis sebuah karya tulisan ilmiah dengan menulis sebuah karya tulisan seperti novel atau dengan dia seperti artikel ilmiah, itukah apakah berbeda metodenya, kemudian langkah-langkahnya, kemudian ide yang dituangkan itu apakah berbeda atau sama saja? Kalau langkah-langkah dasarnya itu tentu sama, Pak. Langkah-langkah dasarnya tentu seperti yang tadi ada di halaman berapa tadi ya. Bentar ya. Nah, sorry. Langkah-langkah dasarnya seperti ini ya Pak ya. Kita pilih topiknya, kemudian kita pilih idenya mau apa, kita bikin outline-nya, kita tulis lagi, kemudian kita revisi-revisi, kita baca lagi, baru kita submit ke penerbit atau ke media massa. Langkah-langkahnya sama Pak, cuman mungkin cara pengerjaan kita berbeda. Kalau nulis novel, kita mungkin risetnya harus banyak lihat film, banyak dengar lagu, apalagi kalau mau nulis novel romance nih Pak. Nulis novel romance tentu kita harus banyak baca novel romance, kita harus nonton film romance, kita dengerin lagu-lagu yang galau-galau gitu. Sedangkan kalau kita menulis artikel ilmiah, tentu risetnya beda. Bapak mungkin lihat jurnal-jurnal di internet, mungkin Bapak baca kitab apa gitu ya Pak ya. Yang berbeda hanya metode itunya aja Pak, tapi prosesnya persis sama kalau menurut saya. Oke. Oke. Apakah nanti materi ini berupa PPT ini dapat dikirimkan atau gimana? Gimana Pak? PPT yang Ibu buat ini, apakah boleh di-share atau gimana kita Pak Tony ada rekamannya kan ya nanti ya Pak ya? Iya, sesi ini direkam ya, ntar sahabat kelas bisa review ulang lagi ya. Atau kalau kalian mau screenshot aja. Oh siap. Oke, terima kasih atas waktunya moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak. Kita lanjut ya untuk pertanyaan berikutnya. Bu Monica ya, silakan Bu. Terima kasih untuk kesempatannya yang saya diizinkan untuk bertanya. Terima kasih kemudian sudah sharing infonya. Mbak Monica, speakernya kayaknya kok berisik. Kresek-kresek. Sudah Bu. Iya, terima kasih saya sudah diizinkan. Ya. Ini Bu, ini saya mau bertanya. Karena selama ini pengalaman saya cuma hanya menulis di majalah-majalah ya, jadi hanya sedikit aja. Masih dengan karakter ya.
Terus kemudian kalau kita mau menulis untuk agak lebih panjang ya, entah novel atau apapun, itu biasanya tuh bentuk tulisan seperti apa yang disukai editor, dari jumlah karakter, kemudian per paragraf itu isinya berapa kalimat, itu. Ataukah suka-suka kita? Itu hal teknis ya. Jadi kalau saya bilang sih gini, sebetulnya editor itu hal teknis itu nomor 2. Jadi seperti tadi pertanyaan Monica, satu paragraf berapa kalimat, kemudian mungkin satu halaman berapa kata, berapa karakter, itu hal-hal teknis. Memang ada, kalau di buku anak pun ada aturannya, untuk anak PAUD itu kalimatnya harus jumlahnya sekian gitu. Tapi saya sendiri pribadi tidak pernah memusingkan hal-hal seperti itu. Karena hal seperti itu nanti akan didiskusikan lebih lanjut. Yang paling penting yang harus kamu garis bawahi ketika kamu menulis novel, kamu harus memberi satu keterbaruan. Jadi novelmu ini bukan yang kalau dibaca, lah ini kan sudah pernah yang kayak gini, mirip novelnya si A, oh ini mirip novel si B, ini kan kayak film itu, ya seginilah klise, aduh ini cheesy banget yang semacam-semacam itu. Jadi kamu harus, novelmu ini memang benar-benar istilahnya kita baca menggetarkan jiwa, misalnya ya kalau novel romance ya, menggetarkan jiwa, kita yang baca tuh langsung bisa meleleh, bisa galau, bisa apa gitu. Nah, masalah nanti paragrafnya kamu kepanjangan, editor pasti akan ngasih tahu kamu, Mbak Mon, ini paragrafnya kepanjangan, tolong dipotong. Tapi at first dia setuju dulu dengan novelmu. Ini novelmu ini bagus, cuman cara menulismu masih harus diperbaiki. Nanti tolong potong di sini, potong di situ. Itu nanti kalian akan bekerja sama gitu. Jadi jangan pusingkan dulu hal-hal teknis yang berapa kalimat, pikirkan dulu ide yang keterbaruan itu tadi. Iya. Ya. Terus kemudian yang kedua, ini ada 3 pertanyaan ini. Banyak. Yang kedua, kemudian ketika kita sudah mengirimkan naskah, terus kita tuh harus menunggu berapa lama ya Bu ya? Kadang kan kita nggak ada kabar apapun dari entah editor atau penerbit. Kemudian kita harus menunggu berapa lama sehingga kita bisa konfirmasi lagi, dan bisa enggak kita narik naskah itu, dan boleh enggak kita mengirim naskah yang sama ke beberapa tempat? Mengirim naskah yang sama ke beberapa tempat tidak boleh. Tidak boleh ya, berarti satu ya. Itu satu. Terus kita harus menunggu berapa lama ya Bu? Kalau kita menunggu berapa lama? Minimal 3 bulan. 3 bulan ya. Minimal 3 bulan, maksimal 6 bulan. Kalau 6 bulan tidak ada jawaban, harus ada jawaban. Misalnya editornya ngomong, sebentar ya, aku masih repot, naskahmu masih pending dulu, tunggu ya, itu berarti ada jawaban. Tapi kalau editornya ditanya nggak jawab, di email nggak jawab, di telepon nggak ngangkat, di WA didiemin, ya udah tarik aja. Tarik, bikin surat email resmi dengan ini, nama saya Monica, naskah saya berjudul ini, bermaksud untuk menarik naskah. Sekalian saya mau kasih tahu ke semua teman-teman bahwa sekarang Gramedia itu sistem penerimaan naskahnya sudah jauh lebih rapi. Kalian bisa submit naskah secara online di bps.gramedia.com. bps.gramedia.com, kalian bisa submit naskah di sana. Itu di sana bisa submit naskah ke beberapa penerbit, asalkan grup Gramedia, Monica. Jadi, aku mau ke GPU, ke Elex, sama ke BIP, itu bisa. Nanti editornya semua baca, siapa nanti yang mau ngambil naskahmu akan jelas. Di Gramedia Digital Publishing System ini, kamu bisa memonitor naskahmu, sampai di mana naskahmu. Baru dibaca editor 1. Keren. Saya sendiri secara pribadi belum pernah nyoba ke ini ya, dps.gramedia.com, saya belum pernah nyoba karena saya sudah kenal dengan editor, jadi saya lebih prefer kirim langsung ke editor. Tapi menurut teman-teman yang penulis baru, DPS ini sangat membantu. Jadi mereka nggak perlu lagi galau menunggu, tapi mereka bisa cek secara online status naskah mereka seperti apa. Bahkan sampai ditolak atau diterima pun kita bisa cek secara online. Nah, jadi mungkin teman-teman yang baru memulai karir sebagai penulis, ingin menulis naskah dan mengirimkan ke Gramedia, bisa dicoba submit lewat dps.gramedia.com ini. Oke, terus kemudian yang terakhir boleh ya Bu ya? Ya. Lah ini ketika kita mengirim naskah, kita kan nyubi ya Bu ya?
itu perlu enggak kita melampirkan profil kita waktu Nggak usah. Jadi hanya naskah saja ya. Kadang kayak dilihat kan cuma menulis nama yang punya nama besar saja, kadang Bu yang diterima Itu naskahnya. nanti terakhir kalau novelmu mau terbit, mungkin dia mau ngasih profilmu di Oh ya belakang, sudah, baru baru diminta. Jangan. Iya. Soalnya saya sebagai penulis, saya kan juga sekarang ada juga kerjaan sebagai editor. Kadang kalau lagi nge-review naskah gitu, saya ngelihat ini dia ngirim tuh kayak kurikulum vitae itu nggak ada gunanya sebetulnya. SD di mana, SMP di mana, kemudian ibu rumah tangga dengan sekian anak, kemudian pernah bekerja sebagai ini itu nggak ada gunanya. Karena editor cuma fokus ke naskahmu. Kecuali naskahmu itu naskah non-fiksi. Naskahmu non-fiksi, kamu mau menulis tentang kesehatan hewan. Nah, itu tentu perlu kamu jelaskan, saya dulu kuliahnya di sini ya. Kemudian saya pernah menerbitkan buku tentang ini. Kemudian saya pernah belajar ini. Saya bekerja sebagai dokter hewan di klinik mana. Itu penting. Tapi kalau kamu cuma nulis novel, sebaiknya tunda dulu. Nanti aja. Mungkin kamu sekedar perkenalan singkat saja. Oh, nama saya Monica, saya dari Surabaya. Saya selama ini saya bekerja sebagai apa gitu, atau saya ini murni sebagai penulis gitu. Jadi enggak perlu menampilkan, oh saya sudah pernah tulisan saya ditampilkan di sini gitu. Boleh, tapi itu di dalam email aja, dibikin friendly gitu ya. aja. Saya Monica dari Surabaya, saya penulis. Saya ingin mengirimkan naskah saya ke misalnya penerbit A. Selama ini saya sudah menjadi penulis profesional. Beberapa tulisan saya sudah diterbitkan di beberapa penerbit di Indonesia, nggak usah disebut. Nah, cara ngakalinya juga mungkin bisa di signature-nya kamu, di tanda tangan kamu di belakang itu, misalnya salam hormat Monica, dalam kurung mulai tulis penulis buku apa gitu kan, penulis buku ini itu ceritanya ini kan jadi pamer tapi dengan cara halus gitu, nggak kasar gitu. Dari signature itu bisa juga. Saya pernah kok gitu, saya Dian Kristiani dalam kurung penulis buku ini ya gitu. Ya, itu aja ya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Masih ada 3 menit nih. Ya 3 menit ya. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Kalau kelas bagi-bagi ya, jangan diborong semua ya. Satu orang bertanya satu aja ya. Oke. Ya, berikutnya Rudi ya. Pak Rudi silakan Pak. Yang mau ditanya. Halo, selamat malam. Ya, malam. Ya, terima kasih sebelumnya sharingnya Bu. Ini saya kan interest sama topik kelas ini karena kan menulis. Cuman saya ini nggak kepikiran untuk ke buku ini Bu. Saya lebih ke arah blog mungkin. Blog ya. Iya, jadi mungkin saya nggak tahu ya. Tadi kan sempat ada dibilang bahwa tulisan ini harus ada kepala, badan, sama kakinya. Maksudnya strukturnya itu jelas. Beginning, middle, end. Ya. Nah, kebetulan ini kan saya ini berkeinginan untuk sharing dunia pekerjaan saya yang sifatnya teknikal. Jadi saya ini konstruksi supaya orang-orang yang lain ini tidak menemukan masalah yang sama. Cuman saya ini bingung gimana caranya. Karena kadang kita ini menemukan masalahnya itu di tengah, bukan di awal. Jadi misalkan nih kita, kan kebetulan saya di building ya, jadi misalkan waktu fondasi nggak masalah, tapi ternyata pada waktu ini naik ke atas kok itu jadi kan masalah prosesnya ya. Pak, itu kan proses masalahnya, tapi proses menulisnya kan kita sudah tahu masalahnya. Waktu Bapak menulis kan sudah tahu, oh masalahnya ini. Jadi Bapak openingnya sudah langsung begitu. Ketika saya membangun ini sesuatu ini di tengah-tengah proses saya menemukan masalah. Ternyata fondasi saya tidak kuat. Nah itu sudah jadi opening Pak. Oh gitu. Jadi yang saya maksud beginning, middle, end-nya itu di proses menulisnya harus ada awalnya tuh mengapa Bapak menulis cerita ini, mengapa Bapak menulis artikel ini. Ya intinya sih saya cuman kepengen bahwa supaya nggak ada orang lain yang misalnya nih masalah yang sama. Judulnya bagaimana membangun rumah kokoh tahan gempa, misalnya gitu ya. Openingnya Bapak bisa mulai dengan kita tahu di Indonesia ini adalah negeri yang rawan gempa. Mungkin Bapak bisa kasih data beberapa tahun terakhir ini gempa meluluh lantakkan beberapa daerah ini. Nah, terus Bapak baru masuk masalah rumah kalau kena gempa itu apa saja. Itu sudah openingnya Pak, sudah beginning. Nanti middle-nya Bapak memberi tips-tipsnya gitu. Seperti ini kan non fiksi. Apakah saya mesti harus ngambil studi kasus di beberapa proyek yang lain di luar saya?
Bukan studi kasus Pak, hanya sekedar ngomong aja. Opening tuh kayak kita kalau bertamu ke rumah orang basa-basi gitu loh Pak. Permisi, gimana kabarmu gitu kan. Masa kita datang ke rumah orang langsung ngomong, Pak rumahmu mau ambruk, kamu harus pindah. Nggak bisa. Pak permisi gitu kan. Nah, maksud saya tadi studi kasus itu gini, kan tadi kan pastinya aku kan pasti kalau kita bicara blog kan aku pasti menyertakan foto-foto ya. Betul. Kalau ini kalau tidak dilakukan seperti ini akan efeknya seperti itu. Betul. Ya. Nah, apakah seperti itu aku harus karena saya sendiri punya kasus itu di pekerjaan saya sehari-hari, tetapi kan saya tidak bisa mengambil foto itu dari mungkin studi kasus yang lain, yang punya orang lain. Nah, apakah itu cukup bisa untuk cukup. Kan itu memang pekerjaannya Bapak. Itu memang pekerjaannya Bapak kan. Gitu. Jadi ini istilahnya tuh Bapak tuh berbagi info berdasarkan pekerjaan yang Bapak alami sehari-hari kan. Kayak tips gitulah. Cukup Pak, sangat cukup. Karena Bapak memang ahlinya. Kalau saya yang nulis nggak bisa Pak. Saya cuma ngelihat Bapak. Oh Bapak ini ternyata kalau gini tuh caranya gini loh. Kamu ngalami sendiri? Enggak, saya cuma lihat. Enggak bisa. Karena Bapak memang pelakunya sangat valid Pak. Soalnya beberapa teman menyarankan kamu jangan tulis pakai blog, kamu bikin YouTube aja. Waduh ribet banget aku mikir. Oh enggak Pak, kalau masalah blog atau YouTube itu hanya masalah sarananya aja. Oh iya. Masalah sarana. Kalau merasa lebih nyaman di blog, kalau YouTube tuh kan kita harus tampil di kamera, kita harus ngomong. Enggak, kan? masalahnya kalau YouTube kan dokumentasinya kan pasti kita di tempat-tempat yang sangat nggak mungkin bawa kamera kayak gitu. Cuman kalau memang Bapak merasa lebih nyaman di blog, go ahead, di blog aja. Kalau blog kan bisa Pak. Pakai ilustrasi, pakai coretan kertas itu kan bisa difoto, diupload kayak gitu. Betul sekali, betul. Nggak masalah Pak. Cuman saya ini bingung gimana cara menuliskan pertamanya ya, karena saya nggak bisa menulis nih soalnya. Nah, pertama itu nanti akan kita bahas minggu depan ya Pak ya. Kalau cerita ke sesama teman yang seprofesi, mereka nangkep maksud saya. Tapi kalau untuk orang awam, waduh, gimana cara jelasin ke mereka ini ya, gitu loh. Anggap aja Bapak lagi ngobrol. Kalau Bapak sudah bisa ngobrol, tulis aja. Karena kata seseorang, kalau kamu itu sudah bisa ngobrol, kamu sudah bisa menjelaskan pekerjaanmu ke orang lain, ke teman, itu berarti kamu bisa menuliskannya. Jangan khawatir. Pasti bisa, Pak. Bisa ngobrol berarti pasti bisa dituliskan. Ya nanti coba saya ikuti aja lah gimana nanti cara penjelasannya. Itu nanti learning by doing kok, Pak. Learning by doing kok. Lama-lama akan luwes. Ya. Oke. Ya deh, terima kasih semuanya. Semangat Pak Rudi. Ya, sahabat kelas, karena waktu kita sangat terbatas ya, saya kasih satu lagi lah ya, Bu ya, boleh ya? Oke. Satu lagi terakhir ya, Bu Nuning ya. Bu, pertanyaannya silakan. Untuk terima kasih, selamat malam Mbak Dian, Pak Tony. Ya. Sebenarnya pertanyaannya hampir sama, hanya gini aja. Saya kan salah satu guru PAUD yang bergerak di anak kebutuhan khusus. Saya ingin berbagi pengalaman saya. Hanya mungkin ini tadi tahapannya banyak sebenarnya hal yang saya lihat, yang saya ingin ceritakan hanya tidak tahu awalnya dari mana gitu. Dan mungkin kayaknya tadi yang Mbak Dian bilang bahwa walaupun cuma nulis cerpen pun sebenarnya kita butuh data. Butuh referensi seperti itu ya. Betul. Nah, mungkin untuk cerita tentang pengalaman menjadi guru anak kebutuhan khusus itu mungkin nanti Mbak Dian bisa kasih masukan ke saya sehingga saya bisa menulis dengan ada sistematikanya, itu yang pertama. Dan yang kedua sebenarnya saya juga bergerak di satu lembaga swadaya masyarakat yang concern pada isu-isu perempuan, dan isu-isu perempuan itu saya menarik dan ingin juga mengangkat banyak kegiatan, cuman juga saya awalnya juga dari mana gitu pun juga. Yang Ibu pengen tulis itu cerita fiksi, cerita anak-anak, atau Ibu ingin menuliskan pengalaman Ibu sebagai relawan perempuan, atau Ibu ingin menuliskan pengalaman Ibu sebagai guru PAUD anak berkebutuhan khusus? Ada dua hal. Dulu saya sering nulis cerpen dari yang saya lihat ketika misalnya saya sedang mengorganisir ibu-ibu gitu.
itu pernah saya tulis cerpen. Saya nulis aja ngalir gitu aja gitu loh. Saya banyak melihat cerpen, membaca cerpen gitu, kemudian saya tulis. Saya pernah memang ikut kursus jurnalis jarak jauh gitu, memang pernah saya kirim gitu, terus memang direvisi gitu. Tapi kemudian berhenti gitu ya. Kalau sebenarnya kenapa saya banyak memilih cerpen tuh karena kalau artikel atau karya ilmiah tuh kan butuh penelitian dan sebagainya gitu ya. Jadi kayak butuh pengamatan lebih dalam. Tapi kalau cerpen kan sebenarnya banyak fiksinya, tapi sedikit data gitu ya. Nah, saya sebenarnya pengennya seperti itu sih. Lebih ke Pengennya kayak cerpen. cerita fiksi kan? Iya, Nah, untuk cerita fiksi kita minggu depan akan masuk materinya. Jadi mungkin minggu depan Ibu bisa join lagi. Sebetulnya banyak hal-hal menarik yang bisa diambil dari anak berkebutuhan khusus dan juga masalah perempuan. Kebetulan saat ini saya terlibat sebagai editor di proyek Let's Read Asia. Let's Read Asia dan Estee Lauder itu mereka sedang concern dengan masalah perempuan dan masalah orang-orang yang terpinggirkan. Jadi kami membuat banyak cerita tentang misalnya anak berkebutuhan khusus, anak autis, anak tunarungu, kemudian anak miskin, anak penyadap karet, semacam itu ya. Jadi mungkin minggu depan saya bisa sharing cara-caranya bagaimana kita bisa membuat cerita yang menyentuh tapi tanpa menggurui. Ya. Oke. Ikut lagi minggu depan ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, sahabat kelas, karena waktu harus memisahkan kita ya, sepertinya. Bu Dian, terima kasih atas sharingnya hari ini ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Sahabat kelas, siapkan pertanyaan dan apapun ya. Bu Dian, mungkin ada apa yang perlu disiapkan untuk minggu depan? Minggu depan saya akan mulai membagikan materi tentang menulis secara umum. Jadi bagaimana kita membangun karakter, bagaimana kita membangun alur, mencari ide dan sebagainya. Mungkin kalau teman-teman ingin bersiap-siap, mungkin saya ini kan penulis buku anak ya Pak ya. Mungkin teman-teman bisa baca-baca buku di Literasi Cloud Pak. Bentar saya tulis ya. Teman-teman bisa membaca buku di literasicloud.org atau di letsreadasia.com. Di sana ada banyak sekali buku anak-anak ya, buku cerita anak yang sudah memenuhi standarisasi menulis cerita yang benar. Sudah ada beginning-nya, ada middle-nya, ada ending-nya, kemudian karakternya adalah karakter yang memang tidak tergantikan, karakter yang bagus, kemudian permasalahan-permasalahan yang muncul, klimaksnya, ending-nya, cerita-ceritanya itu sudah memenuhi kualifikasi seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang berminat di bacaan anak mungkin bisa mulai baca-baca di literasicloud.org atau di letsreadasia.com. Gitu aja. Oke, terima kasih Bu Dian. Ya, sahabat kelas, kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama ya. Untuk rekaman malam ini akan saya share di grup ya. Jadi sahabat kelas nunggu aja, mungkin besok siang sudah bisa saya naikin. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Dian. Sampai ketemu. Sama-sama. Selamat malam semua. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih Pak Tony. Malam. Terima kasih Bu Dian. Malam.